Oke, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan. Channel ini bicara masalah ide gagasan, pengetahuan, serta dunia literasi ya. Dan seperti biasa, hari ini saya akan mereview buku Traktat Toleransi ya, karya Voltaire. Nah, buku ini termasuk buku klasik ya, tapi meskipun klasik, masih banyak hal yang perlu kita ungkap dalam buku ini dan banyak hal yang menarik dalam buku ini. Jadi buku Traktat Toleransi itu kayak karya Voltaire. Voltaire itu filsuf ternama dari Prancis. Ya, bicara masalah Traktat Toleransi itu merupakan seruan Voltaire ya, buku ini untuk memisahkan urusan agama dari kekuasaan negara. Selain itu juga mempromosikan perdamaian di tengah keberagaman dan melawan kekerasan yang dipicu oleh fanatisme agama. Jadi buku ini konsennya Traktat Toleransi itu seperti itu. Nah, saya akan coba mengulas buku ini. Yang pertama saya melihat dari latar belakang sejarah. Jadi buku ini ditulis pada tahun 1763 ya, sebagai respon terhadap peristiwa tragis eksekusi mati Jean Calas. Siapa Jean Calas? Jean Calas adalah seorang pedagang Protestan di Toulouse, Prancis ya. Calas itu dituduh membunuh putranya sendiri untuk mencegah sang putra pindah ke agama Katolik. Ya, bicara masalah fanatisme agama ya. Nah, selain itu, Voltaire melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, terhadap kematian tersebut secara mandiri dan menemukan bahwa Calas adalah korban fanatisme agama dan ketidakadilan sistem hukum yang bias pada waktu itu. Jadi sahabat-sahabat, fanatisme agama itu sepengetahuan saya itu yaitu sikap keyakinan berlebihan ya dan buta terhadap ajaran agama. Jadi seringkali fanatisme agama itu mengarah pada eksklusivisme dan intoleransi dan membentuknya polarisasi dan menganggap juga kalangan ataupun golongan lain itu eh, merupakan sebuah ancaman bicara masalah fanatisme. Nah, yang kedua saya melihat dari buku ini yaitu bicara masalah isi utama dan argumen. Jadi melalui buku ini Voltaire itu melancarkan serangan intelektual terhadap intoleransi yang meliputi yang pertama kecaman terhadap fanatisme dalam buku ini. Kecaman terhadap fanatisme. Jadi Voltaire berargumen bahwa fanatisme agama itu merupakan penyakit ya. Penyakit yang menyebabkan pertumpah darahan dan kehancuran moral masyarakat. Dalam buku ini Voltaire menjelaskan. Nah, yang kedua bicara masalah pentingnya kebebasan berpikir. Jadi buku ini juga memberikan ruang kebebasan berpikir yang maksud Voltaire itu menekankan bahwa tidak ada manusia yang memiliki otoritas untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan yang ketiga saya melihat dari sisi argumen itu adanya hukum alam. Jadi bagi Voltaire bicara masalah toleransi itu merupakan hukum alam yang pertama karena semua manusia memiliki kelemahan dan kesalahan sehingga mereka menurut Voltaire itu harus saling memaafkan. Dan yang keempat dari sisi argumen saya melihat buku ini bicara masalah keadilan sosial ya. Jadi Voltaire menuntut reformasi hukum agar negara itu menjamin perlindungan bagi setiap warga negara tanpa memandang agama ataupun keyakinan mereka. Dan yang ketiga dari sisi reviewnya saya melihat dari sisi mengapa buku ini penting. Jadi buku ini dianggap sebagai salah satu teks ya. Dianggap sebagai salah satu teks paling berpengaruh dalam sejarah hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Meskipun ditulis ratusan tahun, buku ini ratusan tahun lalu ya, buku ini itu pesannya masih sangat terasa ataupun relevan sampai saat ini dengan maraknya konflik yang dipicu di tengah perbedaan
keagamaan ataupun perbedaan keyakinan. Nah, yang selanjutnya, sahabat-sahabat, buku ini sebagai reaksi langsung ya atas ketidakadilan dalam tragedi Jen Kalas. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan secara singkat tragedi Jen Kalas tadi yang memicu buku ini hadir di tengah-tengah kita ya. Buku ini hadir di tengah-tengah sahabat juga. Nah, cerita singkat Jen Kalas yang pertama yang menjadi latar belakang ya, yang menjadi latar belakang kematian Jen Kalas, dieksekusi mati pada waktu itu Jen Kalas itu adalah seorang pedagang kain Protestan di Toulouse ya, Prancis pada abad ke-18 saat itu. Pada abad ke-18 saat itu ketegangan antara umat Katolik dan Protestan itu sangat meninggi. Itu yang menjadi latar belakang utama kematian Jan Kalas menurut Voltaire dan hasil penyelidikan secara mandiri Voltaire. Nah, yang kedua selain latar belakang kematian Jan Kalas, yaitu saya melihat dari kejadian. Jadi pada tahun 1761 putra sulung Kalas yang bernama Mark Antoine ya, Mark Antoine ditemukan tewas gantung diri. Nah, namun muncul desas-desus pada masa itu bahwa Kalas itu yang membunuh putranya itu sendiri. Dikarenakan ada rencana putranya itu, Mark Antoine itu berencana pindah agama dari Protestan ke Katolik. Nah, yang ketiga dari bicara masalah ketidakadilan hukum dalam buku ini, dalam tragedi Jan Kalas itu. Jadi meskipun tidak ada bukti yang kuat ya, Kalas itu ditangkap dan disiksa secara brutal, Agal mengaku pada waktu itu. Jadi di bawah tekanan fanatisme agama dan massa yang marah, hakim itu menjatuhkan hukuman mati. Nah, ini kan miris ya mendengarnya juga karena fanatisme agama, seolah-olah nyawa manusia itu tidak berharga. Nah, saya melihat kejadian Jan Kalas ini, tragedi Jan Kalas itu ketika bicara masalah eksekusi. Jadi eksekusinya itu Jan Kalas itu dieksekusi pada tahun 1762. Jan Kalas dieksekusi dengan kejam di atas roda siksaan. Jadi roda siksaan itu seringkali dulu itu di Prancis disebutnya itu broken on the well. Bukan well ya, well. Broken on the well. Nah, sambil tetap bersikeras bahwa dirinya itu tidak bersalah ketika dimasukkan ke roda siksaan, Jan Kalas tetap berteriak, tetap bicara, saya tidak merasa bersalah, saya tidak salah. Nah, pada akhirnya di sini Voltaire bersikap. Jadi peran Voltaire dalam kejadian dan peristiwa Jan Kalas itu yang pertama Voltaire merasa ngeri dan prihatin ya dengan kasus tersebut yang ia anggap sebagai puncak dari fanatisme agama dan kegagalan hukum pada waktu itu menurut Voltaire. Nah, yang kedua, Voltaire melakukan kampanye publik selama bertahun-tahun untuk membersihkan nama Kalas. Jadi untuk memperjuangkan haknya di depan hukum, Voltaire itu melakukan kampanye-kampanye publik ya untuk memastikan Jan Kalas itu tidak bersalah. Nah, hasilnya dari perjuangan Voltaire dalam buku ini bicara masalah Kalas, itu hasilnya itu pada tahun 1765 Jan Kalas dinyatakan tidak bersalah. Jadi secara anumerta dia reputasinya dipulihkan. Anumerta itu penghargaan ya bagi orang yang sudah meninggal. Jadi ternyata Jan Kalas itu tidak bersalah. Jadi tragedi ini menjadi simbol perlawanan terhadap intoleransi agama ya dan mendorong Voltaire untuk menulis traktat toleransi, menulis buku ini guna membela kebebasan berpikir dan kemanusiaan pada waktu itu. Nah, buku ini disuguhkan yang menjadi latar belakang terbitnya buku ini yaitu tragedi Jan Kalas, eksekusi Jan Kalas. Jadi saya mencoba menyimpulkan dalam review ini, jika Anda tertarik terhadap isu kemanusiaan, sejarah filsafat ataupun kritik sosial dalam buku ini adalah bacaan wajib yang akan membuka mata tentang berapa mahalnya harga sebuah toleransi. Jadi
dalam buku Traktat Toleransi ini, Voltaire itu memaknai sebuah toleransi itu begitu mahal. Jadi sahabat-sahabat kalau ingin melihat lebih dalam, lebih lanjut bicara masalah toleransi, kemahalan toleransi ini, nah di buku ini disuguhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat. Jangan pernah kita menggadaikan agama untuk sebuah eh, kekerasan, jangan pernah kita menjual agama untuk sebuah kekejaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi.